masyarakat merasakan bahwa dorang itu ada begitu. Iya. Contohnya kayak kita punya kakak satu yang sekarang di Manokwari, yang dari Manokwari, yang di DPD RI kalau tidak salah. Iya. Apa polisi kah, tentara kah, tidak, tapi pekerjaan itu apa saja bisa jadi apa penghasilan buat kita orang begitu. Penghasilan dalam iya. Apa selesai itu tes PGAWI sudah itu ada buka lowongan. Ada buka PNS tuh kan tes. Tuh, kalau kita bicara hutan adat, wilayah adat, perempuan yang paling berperan penting terkait dengan keberlangsungan generasi masyarakat adat yang ada. Dorang yang ngatur wilayah, bukan atur wilayah, tetapi atur dapur. Halo kamu semua, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat selalu. Bersama saya Cesario di Bingkai Cerita Rakyat. Saat ini saya bersama dengan Kakak Josephine. Kakak Josephine, apa kabar? Baik. Luar biasa. Kehadiran Kakak Josephine di sini, kita akan sharing, kita mendengarkan pengalaman kakak bekerja di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, lebih spesifik kayak begitu. Sebelum itu, Kakak Josephine mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat supaya kita bisa tahu ini siapa yang kita ajak. Oke, silakan Kakak Josephine. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Josephine Nyarangga. Saya dari hari-hari aktivitasnya sebagai aktivis, dan saat ini saya tergabung dengan teman-teman di Ekozona Papua. Oke, baik. Berarti seorang aktivis, advokat lingkungan kayak ini. Kayak begitu. Oke, kakak. Ini kita akan sharing-sharing bagaimana sampai pengalaman kakak dari awal itu bisa gabung kerja di apa LSM itu tuh apa? Dia bilang cikal bakal kayak. Kenapa sampai bisa kerja di LSM? Awalnya itu dari sejak kuliah itu sempat tergabung dengan teman-teman di media. Media? Iya, yang tulis-tulis berita ya. Jurnalis kayak? Ya, wartawan jurnalis. Iya, sempat bergabung di teman-teman media. Terus ada satu berita yang memang menarik juga, itu tentang sampah. Sampah? Iya, di Gunung Meja lagi. Di Gunung Meja? Iya, saya ambil liput berita tentang sampah di Gunung Meja. Terus dengan berjalannya waktu setelah pasca kuliah tergabung dengan teman-teman di Pana Papua. Waktu itu Pana Papua baru berdiri. Oke. Dan saya tergabung dengan Kakak Sul sendiri waktu itu yang selaku direktur. Terus saya berpikir tong selesai sekolah itu, selesai wisuda itu tidak harus jadi pegawai. Tidak harus jadi pejabat ke polisi ke tentara ke, tidak, tapi pekerjaan itu apa saja bisa jadi penghasilan buat kita orang begitu. Penghasilan dalam arti selain penghasilan tapi juga ada pengalaman. Iya, betul. Dan bangun relasi yang banyak. Karena dari situ ya buat kita jadi berkembang. Benar-benar. Karena rata-rata yang saya lihat teman-teman ini kan kita selesai wisuda kita harus jadi pegawai. Padahal sebenarnya tidak. Banyak peluang kita anak di Papua. Kita mau jadi apa terserah, yang penting kita bermanfaat. Nah, beranjak dari liputan, kemudian mulai bergabung di Pana Papua, dan saya jadi artinya banyak melihat hal-hal yang sebenarnya tidak harus kita menjadi sesuatu yang menghayal yang tinggi, tetapi dengan yang kerja-kerja kayak LSM begini tuh ya. Saya pikir itu sudah lebih dari cukup. Artinya kita punya manfaat untuk orang itu lebih nyata begitu. Iya. Luar biasa. Berarti saya tadi tuh mau tanya kenapa tidak sekarang ini kan ini kita bicara konteks Papua tuh. Jadi selesai sekolah begitu pegawai atau iya, pegawai paling tuh. Iya, rata-rata kan semua berpikir menjadi. Juga pun orang tua tekan. Iya.
selesai tuh tes BGA sudah itu ada buka lowongan, ada buka PNS tuh kan tes. Orang tua maksudnya biasa dari orang tua, dari saudara-saudara, keluarga kadang nggak. Ada tes ya, kamu lagi tes sudah kamu ijazah tuh tinggal bikin apa? Maksudnya ya ijazah kita sekolah memang kita perlu untuk bekali kita punya diri dengan pendidikan, tetapi tidak harus kita orang S1 itu kita pakai untuk jadi pegawai negeri ataupun jadi yang lain. Pekerjaan sebagai aktivis juga itu kerjaan. Malah itu pekerjaan yang sebenarnya luar biasa untuk saya. Iya. Karena kita jadi dapat banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak relasi, dan hal-hal yang mungkin tidak didapatkan oleh teman-temannya sebagai ASN atau mungkin sebagai TNI, Polri, itu kita dapat semua. Ya. Kakak, tadi kalau dari kakak cerita itu kan kakak awalnya jurnalis. Waktu itu kalian ikut pelatihan, Kak, ya? Pelatihan. Setelah itu kakak melihat mungkin juga berita dan kakak fokus tadi itu ke sampah, gunung meja. Artinya kan tidak ada perlindungan sampah nih orang tidak perhatikan itu. Padahal itu yang terjadi, lingkungan tercemar begitu. Nah, itu dari meliput. Baru saat ini kan yang saya lihat ini kakak aktivitas tuh kakak kalian bekerja mendampingi masyarakat. Wih, ini dari apa? Dari meliput tiba-tiba kakak sekarang ada mendampingi masyarakat di kampung. Itu sekarang yang kakak kalian lagi kerjakan bersama dengan tadi kakak sebut Ekozona. Ya, yang sekarang kakak kalian kerjakan ini. Kakak kalian lagi kerjakan apa di mendampingi Ekozona ini? Mendampingi Ekozona, bersama Ekozona mendampingi masyarakat di kampung saat ini. Memang tidak sinkron dari perjalanan awal yang tadinya lebih lirik ke lingkungan. Sampah. Kemudian kan itu berkaitan dengan hutan. Betul. Apalagi kan Gunung Meja ini kan taman nasional, taman wisata. Taman wisata alam Gunung Meja. Jadi memang dalam perjalanan juga sempat berpikir ya, apakah ada langkah yang lebih besar lagi untuk saya pribadi perjalanan ke depan dengan melihat seperti yang di aktivitas liputan itu. Semoga ke depan saya bisa lakukan sesuatu yang lebih besar. Iya. Nah, sesuatu yang lebih besar itu seperti yang sekarang saya lakukan. Iya. Oke, baik. Luar biasa. Lanjut aja. Jadi sudah secara tidak langsung begitu tergabung dengan teman-teman di Pana Papua dalam perjalanan selama kurang lebih 4 tahun ada tuh. Mulai dari awal Pana Papua berdiri dari 2017. Iya. Kemudian 2018 kita fokus dengan isu wilayah adat maupun hutan adat ini. Dorong sekitar 16.000 hektar. 16.000 hektar. Ya. Setelah pasca penetapan dari Bupati, SK Bupati terkait keberadaan masyarakat adat. Itu di mana tuh? Marga Ogone. Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Bintuni. Setelah kawal sama-sama dengan teman-teman sampai penetapan SK Bupati, kakak resign karena ya mungkin waktu itu juga sudah capek juga sebenarnya karena aktivitas padat sekali. Iya. Resign, kemudian teman-teman yang sama-sama di Pana Papua itu dorang ada sempat buka ini juga Ekozona. Jadi sudah saya tergabung situ lah, bergabung lagi tapi kita kerjanya di Kabupaten Mansel. Di Kabupaten Mansel. Iya, tapi dengan isu yang sama. Ya. Berarti yang kemarin yang waktu kalian di Bintuni itu yang kalian dampingi masyarakat itu mereka punya hutan adat. Hutan adat itu profilnya jadi berarti. Kalau itu memang secara pengalaman untuk penyusunan profil. Penyusunannya kayak itu maksudnya. Itu memang kan ya kalau bilang
kita baru-baru begini mau tahu apa? Iya. Mau tahu apa? Paling kita dengar dari kita punya senior saya, maksudnya orang-orang yang lebih berpengalaman begitu. Jadi sudah kita ikuti arahan saja, menulisnya seperti apa, dengan dari dorang punya informasi, pengalaman, kita bekerjanya seperti itu. Kalau yang tadi kakak sebut ex kabupaten, maksudnya yang tadi penetapannya ex kabupati itu langsung kakak resign waktu itu. Jadi kakak gabung di Ekozona sekarang. Kalau di Ekozona kalian mendorong isu yang sama juga? Isu yang sama, kemudian sebelum beriringan dengan bagaimana kita kembangkan potensi kampung yang ada, lain potensi kampung, SDM-nya bagaimana kita kembangkan. Betul. Karena kalau macam kita ya percuma juga kalau kita bicara kita kerja hutan adat, wilayah adat, tetapi masyarakat adatnya tidak bisa apa-apa, sama saja. Oh iya, betul. Tidak bisa apa-apa dalam arti ya masyarakat adat dong potensi yang ada dong mau kembangkan akan seperti apa? Nanti bisa kelola. Tidak bisa mandiri begitu. Mandiri maksudnya. Ya, makanya di Mansel, di Manokwari Selatan kita punya konsep selain kita dorong hutan adat, wilayah adat, masyarakat adatnya kita kembangkan. Dorong punya pemahaman, berikan pemahaman, kemudian kasih berbagi ilmu, sharing berbagi ilmu mungkin dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman, karena kan di Kabupaten Mansel tidak terkenal dengan kakao. Kakao iya. Betul. Tapi kondisinya di beberapa wilayah dampingan, baik distrik Tahota, Mumiwarin maupun Ising itu sayang mereka minim pengetahuan terkait dengan budidaya kakao. Makanya berapa kali kita orang lakukan pendampingan selain kumpulkan informasi dan data terkait wilayah adat, marga-marga yang ada, komoditi unggul yang ada di wilayah-wilayah tertentu kita data juga. Bahkan sampai petani-petaninya. Dengan dorang punya lahan-lahan. Mereka punya lahan yang belum kelola. Luar biasa. Jadi panjang sekali. Panjang memang. Panjang. Pengalaman kakak dari awalnya mengenal isu ini juga liputan itu sebenarnya. Kalau tanpa disadari kan kakak melalui liputan yang kalian jurnalisme itu kakak melihat ternyata saya bisa bekerja untuk masyarakat juga yang lebih besar selain saya cuma menulis dan kita melalui publikasi melalui media, tetapi saya bisa juga mendampingi langsung ke masyarakat. Kakak ini saya mau cerita di kegiatan sebagai seorang pekerja sosial, terus advokasi ke lingkungan itu, ini kita melihat nih kan saat ini nih anak-anak muda nih sangat kurang, betul teh kurang. Kakak melihat anak-anak muda saat ini kurang. Saya beberapa waktu lalu itu sempat diskusi juga dengan yang kerja di LSM, orang-orang kakak abang-abang yang senior mereka itu sama punya pandangan juga yang sama. Kakak mungkin ada punya pandangan terkait kenapa sampai saat ini minim sekali teman-teman muda ini tertarik atau terlibat untuk bekerja di dunia NGO ini. Mungkin kakak ada punya pandangan. Kalau dari saya sama halnya dengan abang-abang dorang, kakak-kakak dorang yang sebelumnya yang sudah bekerja lama di NGO. Sebenarnya kalau dari saya tuh lebih kepada bagaimana kita yang bekerja di NGO ini menarik perhatian anak muda. Karena rata-rata anak-anak muda yang ada khusus untuk Manokwari, yang saya lihat itu, hari ini kita makan apa? Besok tuh dapat uang ke tidak? Saya sepakat kayak gini. Iya, itu sudah. Kerja seperti itu, kita dapat apa? Apa yang kita dapat? Iya. Itu. Jadi yang jadi PR mungkin buat kita itu bagaimana caranya kita menarik anak-anak muda dengan mungkin hal-hal yang berbeda begitu, hal-hal mungkin seperti kita bangun forum diskusi yang khusus untuk melibatkan anak-anak muda. Karena kalau macam kita bilang anak-anak muda, banyak anak-anak muda yang
punya potensi. Iya, kemampuan tuh. Kemampuan. Anak-anak muda, apalagi anak-anak Papua. Itu banyak. Jangankan itu, orasi-orasi pasti dong banyak. Betul sekali. Iya, tapi yang jadi pertanyaan, anak-anak ini yang punya potensi, apakah di dalam dunia NGO orang terlibat tidak? Iya, perlu kemampuan. Kan? Iya, toh? Iya. Gitu. Cuma ya, kalau saya sendiri saya tidak bisa bicara terlalu lebih lagi, tidak bisa terlalu luas, karena secara pengalaman saya juga sebenarnya belajar, walaupun saya kerja mungkin sudah dari 2018, 19 sampai sekarang, tetapi saya tidak bisa berbicara lebih dari teman-teman yang sudah duluan. Iya, kakak betul. Karena secara etika, secara pengalaman, abang-abang atau kakak-kakak dong yang sudah duluan itu dong lebih tahu. Kita orang yang adik-adik hanya cukup belajar dan bagaimana kita harus terus upgrade kita punya potensi. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada kawan-kawan dari Jayapura juga datang ke Manokwari. Mereka buat itu, ada berencana membuat platform seperti yang maksudkan juga ini untuk gimana tong belajar. Ya. LSM ini bukan seperti tadi ya bilang program habis langsung kita semua lipat jari. Iya toh, itu yang terjadi. Kita lipat jari, tapi setidaknya setelah program itu habis kita masih tetap bisa sustain kayak tetap bisa beraktivitas, terus bagaimana penguatan kapasitas itu. Ya. Kemudian menyambung dari itu, yang saya amati selama ini NGO, teman-teman NGO, bukan teman-teman NGO-nya, tapi NGO, organisasi yang sudah didirikan ini, rata-rata semua tuh bergantung di donor. Iya. Minta maaf, mungkin kita, artinya saya bicara begini, kita semua sama. Tidak apa-apa. Itu kan punya kita semua sama. Pandangan. Dalam arti ya semua bergantung, kehidupan organisasi itu, organisasi lokal itu semua bergantung di donor. Seandainya kalau donor tidak ada, organisasi mati. Tapi itu kembali ke teman-teman organisasi. Bagaimana caranya kita orang tanpa donor pun kita bisa bergerak. Iya. Bisa beraktivitas. Apalagi zaman sudah canggih. Zaman sudah canggih, betul sekali ya. Kita punya relasi sudah banyak. Dalam arti ya kita baku kenal satu sama lain. Kita punya potensi dari setiap masing-masing organisasi sama. Apa salahnya kita kolaborasi? Iya, itu ya. Untuk kita tetap beraktivitas, tetap bergerak, dan tetap maju untuk bekerja dengan isu-isu yang berbeda-beda. Iya betul. Jangan bukan cuma kita sama isunya kita sama ini, jadi kita kolaborasi. Tapi dari rangkaian maksudnya ada isu-isu yang berbeda, kita join dan kolaborasi. Mungkin ada bagaimana kita melihat konsep-konsep yang bisa kita buat. Apalagi yang tadi Kakak Josephine ini yang kita undang ini sosok perempuan. Oleh sekali. Kakak, ini ada pertanyaan. Apakah ada keprihatinan kakak sebagai seorang perempuan terkait hak dan peran perempuan? Kakak ini tuh bicara Papua jadi perempuan Papua. Ada. Ya. Mungkin saya lebih soroti ke politik. Politik. Hak toh? Iya hak. Pertanyaannya hak. Hak dan peran. Nah, saya lebih soroti ke politik. Kenapa saya soroti ke politik? Karena kemarin yang pemilu pilkada, pemilihan DPR, pesta demokrasi kemarin, perempuan Papua kurang. Keterlibatan perempuan Papua kurang. Padahal secara kita tanpa kita sadari itu perempuan ini dulu baru asap bisa naik di dapur. Kalau terhadap perempuan terhadap asap. Kalau saya bicara istilah ini ya pasti orang-orang sudah tahu ya. Iya. Jangankan itu, kalau kita bicara hutan adat, wilayah adat, perempuan yang paling berperan penting terkait dengan keberlangsungan generasi masyarakat adat yang ada. Dorang yang ngatur wilayah, bukan atur wilayah tetapi atur dapur. Dorang yang bisa tahu jarak dari rumah ke dong punya wilayah itu berapa meter, berapa jauh, ambil dong punya makanan itu jaraknya berapa lama, itu dong lebih tahu. Saya akan tahu saya potong. Kakak kegiatan kemarin tuh, saya kutip dari Bapak Suresmen Tansan bilang
Laki-laki tuh patrinial. Patrinial. Laki-laki tuh dia mau bicara itu yang apa inti sudah dia bicara di depan. Ya. Tapi kalau dia salah-salah bicara tuh mama dari dapur dia yang berteriak di depan. Ya. Oh salah, maksudnya kayak begitu. Iya. Perempuan dia tahu itu. Dia tahu banyak, tapi ya dari segi kita kalau bicara kultur budaya ada, ya kita perempuan di bawah, kita perempuan di belakang, laki-laki yang maju untuk berbicara. Bahkan di para adat pun tetap laki-laki yang duduk. Iya. Iya, kita perempuan yang atur dapur. Kalau kita tidak atur dapur, laki-laki duduk di para adat, dan tidak akan makan, karena kita tidak atur dapur. Jadi kita punya peran dari semua hal itu penting untuk perjalanan negeri ini. Tuh. Supine. Ya, Ika dah. Ya. Ini pertanyaan berikut ini, kakak sebagai perempuan Papua, bagaimana menurut kakak peran perempuan Papua saat ini dalam pembangunan di Papua? Kalau dalam peran perempuan dalam pembangunan di tanah Papua saat ini itu walaupun di dalam kebijakan undang-undang Otsus terkait dengan jabatan peluang untuk perempuan menduduki kursi DPR ataupun MRP ataupun bupati maupun gubernur tidak sampai 30%, tetapi secara aktivitas mereka berperan aktif untuk masyarakat merasakan bahwa dorang itu ada begitu. Iya. Contohnya kayak kita punya kakak satu yang sekarang di Manokwari, yang dari Manokwari, yang di DPD RI kalau tidak salah. Iya. Nah, dulu kan orang-orang di di jalan naik Triton sebelah ini, Brawijaya. Nah, teman-teman di situ kan sempat saya dengar orang bilang dan sampai kakak tuh di sini kurang air, tapi beliau duduk kita dapat air bersih. Nah itu salah satu contoh. Kemudian ada orang di Wondama, kita kurang perahu, padahal di situ kan potensi ikan. Betul. Dan dapat bantuan perahu pesisir melalui beliau. Dan itu salah satu. Memang beliau bukan orang Papua, tapi beliau menduduki jabatan tersebut mewakili orang Papua. Betul. Dan ya, otomatis dengan apa yang beliau buat itu sudah mewakili kami perempuan. Saya kemarin dengar berita yang kakak Bupati Sulawesi Selatan kan? Itu kan juga ibu juga sekarang perempuan yang bupati. Nah. Terus contoh kayak ibu distrik yang dulu saya sempat bekerja di wilayah adat yang dong punya Ogone. Nah, beliau juga punya peran penting. Iya. Walaupun dia seorang perempuan, tapi menyangkut dengan pembangunan, menyangkut dengan masyarakat adat yang ada di situ dan punya keberlangsungan. Beliau berturut aktif sekali untuk kehidupan masyarakat yang ada di distrik. Iya. Berarti ada peran yang nyata perempuan Papua lakukan juga untuk masyarakat dan untuk luas. Iya, walaupun perempuan Papua mungkin dihitung satu-satu untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi dorang sangat dorang punya ini sangat nyata sekali perannya. Baik kakak, berikut ini kakak siap. Kakak harus berikan saran, oke? Apa saran kakak agar perempuan makin berdaya dan mendapat ruang dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua? Tidak banyak, cuma satu. Iya. Kan kita perempuan yang sudah paham, yang sudah tahu ini, kita selalu baku gandeng saja. Baku gandeng, saling kasih istilahnya, saling menguatkan satu dengan yang lain yang sudah mengerti dan saling mendukung. Karena biasanya itu yang terjadi tuh kita baku kasih jatuh. Satu sudah tahu, yang satu tidak mau, dia tahu dia harus kasih jatuh dia. Hanya karena faktor mungkin kepentingan, ego ataupun posisi dan jabatan. Itu aja. Oke, baik. Seperti begitu, terima kasih banyak untuk kakak Josephine. Kita sudah berbagi sharing pengalaman kakak di sini terkait pengalaman bekerja di dunia LSM dan bagaimana perhatian kakak juga sebagai seorang perempuan
bagaimana pengembangan kapasitas anak-anak muda dan peran perempuan di Papua. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Buat